Para sahabat, hari Senin 5 Juni kemarin, saya diundang oleh Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk berbicara di RDPU mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ini seperti radio rusak saja ya, setiap saat ngomong Undang-Undang Desa yang tiada habisnya. Saya bicara 3 hal besar. Pertama, Undang-Undang Desa itu ya tinggal formalitas ya, tinggal cangkangnya saja. Jadi dagingnya sudah tidak ada, itu diambil orang lain. Jadi hanya sebagai tersisa prosedur formal. Dan hanya satu yang dijalankan secara konsisten dan konsekuen, kalau zaman Orde Baru ya secara murni dan konsekuen, yaitu 3 kali masa jabatan kepala desa. Itu yang betul-betul dijalankan. Ini kan sesuatu yang formal ya, selebihnya nggak ada. Sekalipun itu masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun, itu juga banyak tidak dijalankan. Ada di banyak tempat ganti kepala desa, ganti perangkat. Tidak ada perlindungan terhadap perangkat desa itu. Dan ini penegakan hukum soal ini juga tidak dijalankan dengan baik. Jadi intinya yang pertama, tinggal formalitasnya. Yang kedua, esensi Undang-Undang Desa, baik itu rekognisi, subsidiaritas, dan demokrasi, itu tinggal kenangan romantis yang setiap tahun diperingati, meskipun yang memperingati itu ya macam-macam ya. Ada pihak yang memperingati tetapi ya sebenarnya mereka merusak Undang-Undang Desa. Tetapi ini yang memperingati yang secara serius ini romantis dalam rangka untuk mengenang atau untuk membicarakan soal esensi tadi. Jadi dikenang itu artinya ya dibicarakan, termasuk untuk menghibur kesedihan. Karena esensi sebenarnya sudah hilang. Termasuk diperjuangkan oleh para pemangku desa. Jadi seperti Kiai Ahmad Mukowam, saya, Ari Sujito, Mas Widiartono, kemudian Agung Heri dan sebagainya, Kades Indonesia Bersatu ketika kumpul-kumpul itu ya secara romantik untuk mengenang ya Undang-Undang Desa itu ya. Jadi tinggal kenangan ini. Yang ketiga, nah ini yang lebih berbahaya. Jadi Undang-Undang Desa itu dikuasai oleh kuasa pragmatis. Karena itu tema paparan yang saya sampaikan pada RDPU itu adalah kuasa pragmatisme menguasai Undang-Undang Desa. Baik aspek sumber daya, kelembagaan manajerial dan sebagainya, itu sudah dikuasai oleh kaum pragmatis. Jadi kaum pragmatis itu ya orang-orang yang nggak mau mikir, kelihatannya pinter tapi bodoh, termasuk para teknokrat. Ya. Kemudian juga juragan-juragan dana desa, juragan SDGs desa itu saya sebut sebagai kaum pragmatis. Lalu menguasai itu artinya mengambil alih, mereduksi, membuat desain, mengatur, menarget, mendata, melaporkan, mempertunjukkan, dan sebagainya. Jadi intinya paling awal itu mengambil alih, terus yang paling ujung itu pertunjukan. Jadi artinya ya inti dari kaum pragmatis itu bagaimana memperalat Undang-Undang Desa itu untuk pertunjukan mereka, seakan-akan mereka itu punya kinerja yang luar biasa. Ya, jadi ini intinya kaum pragmatis, dan ini saya uraikan panjang lebar apa yang dikerjakan oleh kaum pragmatis, mulai dari mereduksi misi Undang-Undang Desa, desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis itu dihilangkan ya, desa kuat sama desa demokratis.
lalu hanya jadi desa maju mandiri sejahtera. Itu yang selalu muncul di mana-mana. Ini namanya mereduksi atau bahkan juga mendistorsi. Sehingga diskurs tentang desa kuat itu ya jarang dikemukakan kecuali oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Desa kuat, negara berdaulat, negara hebat, itu yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kalau yang dilakukan organ-organ penyelenggara juragan dana desa dan sebagainya kan nggak pernah ngomong desa kuat. Kemudian itu yang satu. Yang kedua, desa maupun undang-undang desa ini perkara besar, tetapi direduksi menjadi perkara kecil, yaitu program dana desa. Lalu program dana desa ini diteknikalisasi secara rumit menjadi proyek, uang, aturan, lalu juga alat, data, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kuasa pragmatisme itu ya tadi ya proyek, uang, aturan, perangkat, aplikasi, data, dan sebagainya itu namanya kuasa pragmatisme. Itu yang menurut saya yang menguasai, mengendalikan, dan itu di satu sisi kuasa pragmatisme itu industri bagi mereka. Mereka punya industri ya. Industri itu yang membuat desain, membuat produk, bikin pabrik, bikin pelatihan, sosialisasi, pertunjukan, data dan sebagainya itu industri bagi mereka. Tetapi bagi desa itu hadir sebagai kekuasaan. Kekuasaan yang katanya produktif tapi kontradiktif, yang mengendalikan ya. Bahkan saya mengatakan juga bahwa ya program dana desa ini menjadi alasan bagi negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa secara birokratik dan teknokratik. Jadi ini luar biasa ini dana desa ini itu reduksinya luar biasa. Jadi uang ini menjadi berhala atau keuangan yang maha kuasa ya. Jadi yang saya sering katakan ini adalah rules of money, bukan rules of law ya. Bukan kekuasaan hukum, apalagi kekuasaan rakyat, bukan. Tetapi ini yang kuasa adalah uang. Uang diikuti dengan berbagai macam proyek ya. Entah itu proyek SDGs desa, proyek setunting ya. Saya nggak pernah ngomong stunting tapi setunting. Ini kebodohan yang luar biasa, ini stunting ini atas nama program nasional gitu. Lalu desa itu ditarget, didata, wah luar biasa. Mereka ngomongnya itu dahsyat itu. Dan itu diikuti oleh banyak orang ya, kebodohan tapi diikuti ya. Kemudian ada Siskudes, ada apalagi itu, ada desa cerdas, desa digital dan sebagainya. Yang membuat para kepala desa itu bukan sebagai pejabat politik yang bergulat dan bergelut pada rakyat maupun hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi pejabat digital. Nah, pejabat digital itu ya saya sudah bicara di lain kesempatan itu ya semakin menjauhkan antara pejabat yang dipilih oleh rakyat itu melayani perangkat digital. Padahal mereka duduk di situ itu karena dipercaya oleh rakyat. Konsekuensinya juga ini ya, kewenangan desa itu dipreteli, dikebiri gitu. Kepala desa dibikin menjadi mandor proyek ya. Dan luar biasa ya. Ini yang namanya dana desa itu tadi ya diikuti ini, dan itu yang namanya orang-orang yang bekerja di sektor keuangan itu memberhalakan uang tadi, kemanapun uang pergi mereka akan kejar, dan orientasinya ya semata-mata untuk menyelamatkan uang dengan kinerja yang mereka rumuskan. Termasuk dana SDGs desa itu yang menjadi standar untuk itu semuanya. Ini SDGs desa udah saya kritik habis-habisan ini ya. Program prematur, program gagal, ini sia-sia memberikan harapan palsu. Kata juragan SDGs desa itu SDG itu ya, saya lebih suka ini ya, SD Impres sama SDoger daripada SDGs desa gitu ya. Itu kata sosiolog yang tidak sosiologis dan
politisi yang apolitis gitu ya. Itu untuk membumikan undang-undang desa, mendaratkan undang-undang desa itu kata mereka, karena mereka bilang bahwa rekognisi dan subsidiaritas itu abstrak. Lalu mereka bikin konkret dengan SDGs itu. Ya itu kan penyederhanaan juga. Ini hal besar toh. Desa ini hal besar, undang-undang desa itu hal besar, tapi direduksi, disederhanakan dan dirusak dengan SDGs desa. Padahal di bawah itu ya itu ditertawakan itu. Aplikasinya juga gagal, juga down itu. Tanggal 31 Mei tahun 2021 itu ada guyonan aplikasinya jebol, SDGs itu sedang down guys gitu ya. Jadi itu olok-olok ya. Tapi ya mereka masih ini ya. Jadi ini menurut saya kebodohan yang dibungkus dengan kepintaran, kebodohan yang membodohi orang banyak, orang bodoh itu dibikin tambah bodoh oleh kebodohan. Jadi ini memang parah betul ini ya. Mereka nggak ngerti, nggak mau belajar bahwa yang konkret di dalam undang-undang desa itu adalah kepentingan masyarakat setempat. Ini yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Karena kewenangan desa melemah, ya, lalu kepala desa hanya menjadi mandor proyek, lalu kepentingan masyarakat setempat itu ya di drive, nggak ada itu, hanya program-program seperti stunting itu. Lalu kepentingan masyarakat setempat itu tidak direpresentasikan dengan baik. Oleh karena itu desa tidak menjadi hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Saya juga sudah sampaikan ya, ini ada kontradiksi. Presiden bicara menekan urbanisasi, deurbanisasi, ruralisasi, daya ungkit ekonomi desa. Tapi menterinya bicara SDGs desa. Nah ini kan nggak nyambung ini ya. Dan kita bisa menunjukkan bahwa ya itu dana desa yang direduksi, program dana desa itu memang membawa kemajuan fisik. Tapi sama sekali tidak membawa kemajuan ekonomi. Kemajuan angka-angka itu hanya palsu, itu semu itu. Maknanya apa coba? Kalau Juragan itu mengatakan bahwa ini kita melampaui target RPJMN ini, target desa mandiri. Alah preketek itu belgedes itu realitasnya ya nggak seperti itu, maknanya juga aduh. Coba itu mereka selain ngomong angka-angka itu, makna di balik itu apa? Perlu dijawab secara jujur dan bisa ditestimoni atau dibuktikan secara empirik. Memangnya kalau desa mandiri yang dengan angka-angka statistik itu lalu desa bisa memberikan hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan? Kan enggak. Faktanya memang ada kemajuan ekonomi ya di sejumlah desa inovatif, tapi rintisan itu sudah lama. Dan itu sangat tergantung juga pada tradisi berdesa yang dibangun oleh desa itu. Dan mereka inisiatif mereka sudah jauh lama ya sebelum ada program dana desa. Ada juga kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang desa. Terutama di Jawa ini ya, yang saya lihat secara langsung ya, rumahnya bagus, punya kendaraan dan sebagainya. Itu bukan karena efek dari proyek dana desa, tetapi dari remitensi para perantau, ya, yang itu merantau entah ke kota, ke Jakarta, ke Semarang, ke kota-kota besar, ke luar pulau gitu ya. Jadi orang-orang desa ya itu orang-orang anak kecil sama orang tua yang lebih banyak menunggu remitensi dari keluarga yang melakukan perantauan. Jadi saya kira proyek dana desa itu ya penting untuk membawa kemajuan fisik itu, tetapi tidak punya efek terhadap kemajuan ekonomi yang berbasis desa. Dan saya juga sudah pernah mengatakan desa tambah maju, meskipun majunya semu, desa tidak menjadi kuat. Entah kuat bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan berdaya secara ekonomi. Itu yang saya kira tidak hadir. Ya, jadi artinya ya ini memang parah ini. Undang-undang desa ini dilaksanakan secara parah. Ini sekedar proyek, uang, alat gitu ya. Wah itu kalau ngomong alat itu berbuih-buih dan itu alat itu sebenarnya untuk apa? Ya untuk mereka. Jadi alat itu bukan teknologi yang mendukung kepentingan masyarakat setempat, tetapi ya justru kepala desa, para perangkat itu dipaksa untuk melayani alat itu ya.
Jadi ini kan kecelakaan luar biasa. Kalau secara umum kita ini kan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi itu konstitusi ya. Kalau undang-undang desa secara spesifik punya makna bahwa kepentingan masyarakat setempat adalah hukum tertinggi. Tetapi karena undang-undang desa itu dibajak, direbut, dikuasai, diambil alih, maka bergeser. Bukan masyarakat setempat sebagai hukum tertinggi, tapi prioritas menteri sebagai hukum tertinggi. Ini kebodohan yang luar biasa, ya, sangat bodoh. Tapi mereka bisa mengatur, bisa mengendalikan, seperti yang saya katakan, desa itu disuruh mandiri seperti narapidana, tetapi dia diawasi oleh satu orang sipir di menara penjara ini. Itu namanya kekuasaan panoptikon ya. Saya udah bicara itu ya. Dan ini bolak-balik diulang ya. Termasuk saya kira juga pembangunan desa, SDGs desa itu nggak belajar dari sejarah. Yang namanya pembangunan desa itu sudah melegenda pada zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Ya enggak. Dia tidak bisa menambah desa menjadi kuat. Penghidupan juga tidak tambah. Dulu dijanjikan pembangunan desa itu membawa desa itu lepas landas. Tetapi yang terjadi, desa itu tertinggal di landasan. Orang itu nggak belajar pada sejarah. Kalau belajar sejarah itu ya hanya peristiwanya, tetapi maknanya tidak. Oleh karena itu, ya hanya mengulang sejarah sebagai kebodohan dan sebagai lelucon. Ya, jadi ini pesan-pesan yang saya sampaikan dan saya mendorong DPD itu lebih aktif seperti dulu periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Itu justru periode di mana DPD itu banyak menciptakan ruang berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan jaringan kepala desa, dengan para pegiat desa. Dan saya memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DPD mulai periode pertama. Ya, jadi ini saya memperoleh kehormatan dari periode pertama, udah 4 periode. Dan artinya memang DPD harus banyak memainkan peran ya. Meskipun kewenangannya terbatas gitu ya, beda dengan DPR. Tetapi berdasarkan pengalaman dulu justru inisiatif, baik gagasan, ruang, proses itu DPD memainkan peran yang luar biasa. Dan punya rancangan yang datang lebih dulu daripada yang disiapkan oleh DPR. Dan memang DPR pada waktu itu bisa mengambil keputusan yang sangat baik, membuat undang-undang desa yang bisa menghimpun kolaborasi gotong royong para pihak. Dan karena itu situasi sekarang ini kan mengalami krisis dibanding dengan periode yang lalu. Dan oleh karena itu ini DPD perlu mengambil sikap peran yang lebih aktif untuk membuat undang-undang desa ini menjadi lebih bermakna.